kitab Imamat. Kita mulai membaca pasal-pasal yang awal sampai dengan pasal 11 yang berbicara tentang aturan-aturan makanan yang kosher dan yang tidak kosher. Permulaan kitab Imamat yang kita bahas sekarang ini. Jadi mulai dari kolom ketiga paling bawah itu tertulis kitab Wayikra el Mose Wayedaber Adonai Elau Meohel Mu'et Lemor. Kemudian sampai ayat 2 ini, Daber el Bene Yisrael vi amarta alehem Adam ki yakrib mihem karban Adonai min habihimah min habakar umin hason takribu et kariban hem. Jadi dari awal pembahasan kitab Imamat ini sudah bicara tentang korban yang untuk bangsa Israel secara khusus adalah suku Lewi. Jadi Wayikra, maka dia memanggil atau Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel. Maka kitab Imamat ini tentu dengan segala aturan-aturannya tentang hukum yang halal dan yang haram, korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, itu memang ditujukan untuk Bene Israel, untuk orang-orang Israel. Dan katakanlah kepada mereka, yaitu mereka orang Israel, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu persembahkan itu dari ternak behemah, yakni dari lembu sapi, yaitu bakar, bahasa Arabnya juga sama. Kemudian dan kambing domba. Nah ini tentu teks ini bukan tanpa kebetulan, karena memang ini berbicara tentang bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kita sebelum masuk di dalam pembahasan tentang makanan yang kosher dan yang tidak kosher, kita akan melihat secara sistematik, mungkin hanya sambil lalu saja, tentang jenis-jenis korban yang dimuat dalam pasal 1 sampai pasal 9, dari pasal 1 sampai sebelum pasal 11 lah. Kemudian pasal 10 nanti berbicara tentang kematian dua anak Harun, ya. Jadi yang pertama itu adalah jenis korban yang namanya korban bakaran. Itu unsur-unsurnya lembu, kambing jantan atau burung jantan, burung tekur, dan anak burung merpati untuk orang miskin, dibakar sampai habis dan tidak boleh bercacat celah. Itu syaratnya. Kemudian untuk apa tujuannya? Korban sukarela, tindakan penyembahan secara sukarela untuk perdamaian dosa yang tidak disengaja secara umum, ungkapan pengabdian dan penyerahan ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Lalu korban sajian yang diatur dalam Imamat pasal 6 nanti secara detail diulangi lagi di dalam pasal 6 ayat 14 sampai 23, yaitu dari padi-padian, tepung, unggul, minyak zaitun, kemenyan, roti yang dibakar, kue atau wafel dan garam tanpa ragi dan madu, menyertai korban bakaran dan korban keselamatan bersama dengan korban-korban curahan. Tindakan ini tujuannya untuk apa? Penyembahan sukarela, pengakuan atas kemurahan dan pemeliharaan Allah, dan pengabdian kepada Allah itu sendiri. Lalu korban keselamatan yang diatur dalam Imamat pasal 3 ayat 2 dan kemudian diteruskan dalam pasal 7 ayat 11 sampai ayat 34. Binatang yang tanpa cacat celah berupa lembu atau kambing domba yang bersamakan dengan aneka roti. Tindakan ini tujuannya adalah penyembahan sukarela, ucapan syukur dan persekutuan, termasuk di dalam perjamuan kasih. Lalu korban penghapus dosa di
muat dalam Imamat pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan 13, kemudian diulang lagi dalam pasal 6, pasal 8 ya. Intinya ada unsur-unsurnya: lembu muda untuk imam besar dan jemaah, kambing jantan untuk pemimpin, kambing betina dan anak domba untuk orang awam, tekukur dan anak burung merpati untuk yang miskin, dan 1/10 eva tepung yang terbaik yang untuk orang yang sangat miskin. Nah, apakah yang dijadikan tujuan dalam persembahan penebusan dosa ini, korban penebusan dosa ini adalah perdamaian untuk dosa yang tidak disengaja, dan di situ ada unsur pengakuan dosa, pengampunan, dan kemudian memisahkan diri dari segala jenis kenajisan secara ritual. Kemudian korban penebus salah yang diatur dalam Imamat pasal 5 ayat 14 sampai dengan pasal 6 ayat 7 dan pasal 7, 1 dan 6 itu adalah domba jantan dan anak domba. Ini perdamaian wajib ya yang ditentukan bagi Bani Israel dengan dosa yang menuntut restitusi ya. Kemudian pentahiran dari segala kenajisan, dan di situ membayar restitusinya, dan itu merupakan aturan yang mungkin bagi orang yang bukan Israel tentu itu sangat jelimet sekali. Nah, contoh-contoh misalnya ya, di dalam Imamat pasal 3 ayat 15 dan 16 itu diatur bahwa ketika mempersembahkan korban itu maka lemaknya tidak boleh tidak harus dibakar habis. Apa tujuannya di situ? Apakah itu semata-mata karena lemak binatang atau ada tersembunyi tujuan yang lain? Sebab konteks dalam hukum-hukum Tuhan yang sangat jelimet untuk Bani Israel itu adalah konteks ketaatan ketika mereka dipersiapkan sebagai bangsa yang sedang eksodus menuju ke tanah perjanjian sesuai yang diamanatkan atau dijanjikan Tuhan. Di dalam Imamat pasal 3 ayat 16 itu yang disebut helep itu lemak, itu seluruhnya ladunai untuk Tuhan. Jadi kal helep ladunai, karena segala lemak adalah milik Tuhan. Ini kalau dipahami secara awam, ini apa artinya? Padahal di situ sebetulnya ada simbol-simbol yang mau ditekankan di dalam kitab Taurat. Di sini yang dimaksud lemak itu bukan lemak biasa yang tidak ada maknanya, tetapi di situ adalah lemak yang dari binatang, lemak yang gemuk yang membungkus ginjal. Maka disebutkan di dalam pasal 3 15 itu, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Nah, pelanggaran terhadap hal seperti ini juga dicatat di dalam 1 Samuel pasal 2 15 dan 17, di mana dikaitkan dengan dosa dari anak-anak Eli. Kenapa pelanggaran ritual begini begitu kerasnya? Karena itu adalah disiplin ketaatan. Saya pernah sampaikan bahwa Eksodus itu ibarat seorang tentara yang menuju perang, dan itu disiplin harus ditegakkan benar-benar, sehingga mereka yang melanggar disiplin yaitu harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena satu yang melanggar bahwa semuanya akan melanggar, dan itu akan merusakkan seluruh tatanan yang Tuhan sampaikan untuk tujuan yang lebih besar. Nah, karena itu ini harus dipahami secara simbolis apa yang mau ditekankan di situ, lemak yang membungkus ginjal itu. Karena di dalam beberapa naskah Alkitab yang lain ya, itu misalnya disebutkan dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 misalnya, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku. Ya, buah pinggang itu kilyotai, buah pinggangku. Akulah Tuhan, misalnya disebutkan di dalam ayat yang lain ya, misalnya
Disebutkan dalam kitab Yeremia misalnya. Kitab Yeremia itu membahas tentang buah pinggang. Akulah Tuhan yang menyelidiki hati. Hati itu love dalam bahasa Ibrani. Yang menguji batin itu kilayot. Nah, kata batin, kilayot, maupun kata buah pinggang, ya, itu seakar kata, yaitu kilyah. Akar katanya. Jadi artinya bahwa lemak yang membungkus ginjal itu artinya bagian yang terdalam dalam tubuh manusia. Seperti lemak yang padat itu menyembunyikan organ-organ rahasia yang terdalam dalam hati, dalam laf, ya, dalam kilayot, dalam diterjemahkan buah pinggang atau kadang-kadang batin. Begitu juga bagian yang terdalam dari jiwa manusia itu menjadi misteri Allah. Jadi itu sebetulnya ada simbol-simbol yang disampaikan. Tetapi lepas daripada semua itu, yang menjadi penekanan itu adalah ketaatan. Jadi misalnya sekarang ya, sebelum kita masuk di dalam soal kosher atau tidak kosher. Misalnya Allah mengharamkan bagi Israel babi atau onta atau pelanduk atau kelinci. Tidak perlu dicari kenapa itu tidak boleh dimakan, mungkin secara medis dan sebagainya. Tetapi penekanannya itu adalah karena itu dilarang maka tidak boleh dimakan. Jadi ketaatan yang mutlak, absolut kepada perintah Tuhan. Jadi kalau dikatakan misalnya kelinci itu tidak kosher, unta tidak kosher, babi tidak kosher, ya, pelanduk tidak kosher. Jadi menurut Imamat pasal 11, babi itu urutan keempat yang diharamkan. Setelah unta, kemudian pelanduk, kemudian kelinci, baru babi. Jadi tingkat yang urutannya itu adalah keempat. Apakah berarti kelinci itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang harus dimusuhi? Apakah pelanduk, apakah unta itu sesuatu yang menjijikkan, atau demikian juga babi itu menjijikkan? Saya kira tidak. Imamat pasal 11 itu diungkapkan dalam konteks upacara-upacara ritual bagi imam-imam Lewi. Makanya disebut sebagai kitab imamat orang Lewi, ya. Itu tekanannya karena binatang-binatang korban itu dibahas dalam konteks persembahan-persembahan atau korban-korban yang dijelaskan dalam korban penebus salah, korban penebus dosa, ya. Itu bukan sekedar kosher atau tidak kosher, tetapi kosher dan tidak kosher secara ritual. Jadi artinya bukan babi itu kotor, babi itu najis, unta itu kotor, unta itu najis, kelinci itu kotor, kelinci itu najis, tapi karena kelinci, babi, pelanduk, unta dilarang, maka itu menjadi tidak kosher, menjadi tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Bukti bahwa kalau dinyatakan itu adalah tidak kosher atau tidak boleh dimakan atau itu diharamkan, bukan berarti itu najis. Terbukti apa? Kalau kita lihat mulai awal dari konteks penciptaan misalnya, ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, mulai dari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan ini puncaknya penciptaan manusia, itu Tuhan selalu mendeskripsikan pekerjaannya itu dengan ungkapan wayar Elohim kitov, dan dilihatlah oleh Allah semuanya itu baik. Sampai pada puncak penciptaan manusia itu dikatakan bukan sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Wayar Elohim etgal aser asa, maka dilihatlah oleh Elohim segala yang dibuatnya itu, ya, wahinneh, dan sungguh, ya. Hinneh itu penekanan bahasa Arabnya itu adalah inna, misalnya innallaha ma'as-sabirin misalnya dalam Quran.
Inna itu sungguh, sesungguhnya. Wehineh, dan sungguh tof meot, sangat baik, baik terlalu baik. Jadi sungguh ditambahi lagi meot, terlalu. Artinya semua ciptaan itu di mata Tuhan tidak ada ciptaan yang najis, tidak ada ciptaan yang dibenci, tidak ada. Itulah maknanya ketika Rasul Paulus di dalam Roma pasal 14 ayat 20 kalau tidak salah, bisa dicek, semua adalah tahir, tetapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Jadi semua adalah tahir, itu adalah hukum asal di mana Tuhan memandang semuanya baik. Tetapi karena maksud Tuhan dalam konteks disiplin yang tiap-tiap zaman berbeda, maka yang dinyatakan najis secara ritual itu tidak berarti najis secara substansial, bahwa babi itu dibenci. Tidak seperti itu. Itu adalah ujian ketaatan bagi kita. Buktinya apa? Buktinya dalam kitab Taurat Bereshit pasal 7 ayat 8. Ketika Tuhan mau memusnahkan dunia ini karena kejahatan, karena dosa-dosa, maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh bahwa di dalam bakteranya itu tidak hanya binatang-binatang yang halal, tetapi juga binatang-binatang yang haram. Bukan hanya binatang-binatang yang kosher, tapi juga binatang-binatang yang low kosher, yang tidak kosher. Artinya apa? Kalau Tuhan menghendaki bahwa babi itu jijik secara substansial, atau onta itu jijik secara substansial karena nggak boleh dimakan, kenapa nggak dimusnahkan? Kenapa disisakan? Dan kemudian ketika habis bahtera itu mendarat, artinya Nuh dan keluarganya selamat, maka yang terjadi apa? Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Apa saja boleh dimakan, termasuk ikan-ikan di laut, termasuk binatang-binatang di darat, tidak terkecuali, termasuk onta, termasuk babi boleh dimakan. Kapan babi itu mulai dilarang? Ya semenjak zamannya Taurat diberikan kepada Musa, secara khusus di padang gurun yang dicatat di dalam kitab Imamat. Jadi tingkat ketidakkoseran babi itu sama dengan orang Israel tidak boleh makan lemak. Tingkat ketidakkoseran babi itu sama dengan ketika orang Yahudi dilarang memasak daging bersama dengan induknya. Itu yang dikenal dengan Bashar Behalaf. Bashar artinya daging, Behalaf dengan susunya. Itu tidak boleh. Jadi tingkatnya sama. Kalau Anda makan di McD, kemudian mencampur antara daging dengan susu, itu haramnya sama dengan haramnya babi. Atau haramnya onta. Itulah sebabnya di Israel modern ada McD yang kosher dan ada McD yang tidak kosher. Nah itu saudara-saudara. Jadi setelah Nuh kemudian selamat dari banjir besar yang Tuhan kehendaki karena dosa-dosa dan kejahatan manusia itu, maka ditentukan untuk orang-orang Goyim, jadi orang-orang bukan Yahudi, karena waktu itu ya zamannya Nuh Yahudi belum ada. Tetapi hukum Yahudi sendiri ini sekedar sebagai sebuah perbandingan. Saya tidak mencari pembenaran dari kitab Talmud, tidak. Ini sekedar sebuah perbandingan. Traktat Sanhedrin 56a misalnya mengatur bagi orang-orang Goyim, di mana orang-orang Goyim tidak diberlakukan hukum Musa, yaitu Imamat pasal 11. Jadi Anda itu mau Batak, mau Ambon, Jawa, ya kemudian Filipin, Hindu, Buddha, Islam, kita ini semua sama-sama Goyim. Jadi tidak ada yang lebih dari satu dan yang lain di mata orang Yahudi. Jadi derajatnya orang Kristen yang Goyim ya, bukan orang Kristen yang Yehudim, orang Kristen yang menerima hukum Taurat, itu kira-kira ya sama dengan orang-orang Goyim yang lain. Ya, misalnya, oleh karena apa? Orang Goyim itu bukan dibenci oleh Tuhan juga.
Karena kepada mereka diberikan hukum tersendiri, yaitu yang dikenal dalam rumusan para rabi, ya. Sekalipun angka 7 itu tidak ada di dalam kitab Kejadian pasal 9, tetapi dalam rumusan para rabi disebut Sefa Misfot Bene Noah, yaitu 7 misfot, 7 hukum, 7 aturan bagi umat non-Yahudi, yaitu bagi anak-anak Nuh. Jadi umat sebelum Musa itu seluruhnya, mau India, mau Roma, mau Yunani, semua itu adalah putra-putra Nuh. Yang berlaku bagi mereka adalah Sefa Misfot Bene Noah. Jadi Yudaisme tidaklah mewajibkan orang-orang non-Yahudi untuk melakukan hukum Musa atau masuk ke dalam agama Yahudi dengan memberlakukan hukum itu secara paksa. Mereka hanya diwajibkan mematuhi 7 hukum Nuh agar mendapatkan keselamatan di dunia yang akan datang. Ini dalam perspektif Yahudi disebut olam haba. Ada olam hazeh dan olam haba, dunia kini dan dunia yang akan datang. Dan kaum non-Yahudi yang mengikuti hukum Nuh itu cukup. Mereka dijamin keselamatannya. Dan mereka menyebut sebagai hasedi umot ha-olam. Yaitu umot itu bahasa Arabnya umat. Olam itu adalah bangsa-bangsa. Jadi hasedi umot ha-olam adalah umat bangsa-bangsa yang saleh-saleh. Kira-kira seperti itu. Ya, umat bangsa yang saleh. Jadi itu dalam perspektif Yudaisme, mereka mendapatkan jaminan di dunia yang akan datang atau olam haba. Nah, pada masa-masa Alkitab, artinya pada masa zaman yang dikisahkan dalam Alkitab, kaum bukan Yahudi itu apabila tinggal di Eret Israel, apabila dia tinggal di tanah Israel, dan dia tidak menganut Yudaisme, dia tidak menganut agama Yahudi, kecuali kalau proselit, kalau mereka masuk agama Yahudi, misalnya seperti berlaku dalam kisah Herodes Agung. Herodes Agung itu dari suku Edom yang rasnya termasuk bangsa Arab, yang kemudian masuk agama Yahudi, maka berlaku bagi mereka hukum agama Yahudi. Itulah yang disebut orang-orang proselites, orang-orang yang disebut sebumenois, orang-orang yang takut kepada Allah sekalipun rasnya bukan Yahudi tapi mengikuti hukum Yahudi, makanya berlaku atas mereka hukum Musa. Tetapi apabila mereka tinggal di tengah-tengah negara atau di tengah-tengah umat Israel, di tengah-tengah Eret Israel, di tengah-tengah tanah Israel, maka mereka statusnya disebut Geir Tosaf, penduduk asing yang baik, ya. Dengan syarat mereka mematuhi hukum Nuh. Jadi syaratnya bukan hukum Musa karena mereka bukan Yehudi, tapi mereka Goyim. Syaratnya mengikuti hukum Nuh. Menurut hukum Maimonides, ini abad pertengahan, seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal, status Ger Tosaf, orang-orang asing yang baik itu bisa meningkat menjadi proselit, ya, yang mereka sebut sebagai Ger Sedek, orang-orang asing yang benar apabila mereka proselit atau masuk ke agama Yahudi. Jadi aturan-aturan ini ditegakkan dengan sangat baik dalam Alkitab. Artinya jangan membayangkan bahwa Alkitab itu membenci orang yang makan babi atau makan kodok, tidak ada seperti itu. Karena bagi mereka bukan hukum Musa yang berlaku, tapi hukum Nuh. Dan ini juga dicatat seperti yang tadi saya kutip dari Traktat Sanhedrin 56a, kemudian disebutkan juga di dalam Traktat Abodazarah dan seterusnya. Kemudian apa yang dirumuskan dalam hukum Yahudi ini, yang dikenal dengan, yang dirumuskan oleh para rabi ini, yang dikenal dengan hukum Nuh atau 7 hukum Nuh. Sebetulnya ini bukan rumusan yang terlalu kuno, ya. Kalau Anda membaca naskah-naskah Laut Mati, di sana ada penemuan yang dikenal dengan Kitab Yobel. Nah, Kitab Yobel itu ditulis kira-kira tahun 180 sebelum Masehi. Ada rujukan tentang hukum Nuh itu, di mana bagi orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Goyim, itu berlaku atas hukum Nuh dengan sistematik yang nanti justru mirip dengan Kisah Rasul pasal 15. Nah, para rabi kita mengajarkan, ini menurut Traktat Sanhedrin 56a,
bahwa Bene Noah, anak-anak Nuh, ditugasi dengan 7 perintah. Yang pertama, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin, ya, kata din itu artinya pengadilan. Makanya Melek Yom Hadin, Tuhan itu adalah raja hari pengadilan. Maka dinin itu adalah mahkamah yang adil. Ya, kata Melek Yom Hadin itu ungkapan Talmud yang kemudian juga paralel dengan ungkapan Quran, Maliki Yaumiddin, raja atas hari pengadilan. Kemudian kenapa disebut di situ ada konsep dinin atau penyelenggaraan pengadilan yang adil? Karena kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal 9, ya, kita balik lagi. Dulu tidak saya bahas karena memang ini sengaja saya bahas ketika nanti dibandingkan dengan hukum Musa yang sekarang kita bahas, ya. Segala yang bergerak, dalam pasal 9 ayat 3, segala yang bergerak, Kejadian 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Binatang yang dicekik tidak boleh dimakan. Darahnya harus keluar, karena ini sebetulnya menyangkut bagaimana kita ini harus sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Jangan sampai binatang yang dikorbankan itu mereka menderita sakit. Makanya cara-cara menyembelih binatang itu pun harus sekali tebas mati. Darahnya keluar semua dari tubuhnya. Tidak boleh dicincang, tidak boleh disiksa, ya. Kemudian hanya daging yang masih ada nyawanya, artinya yang dibunuh dengan darahnya tidak keluar, yakni darahnya jangan kamu makan. Karena dalam kitab Taurat, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nanti para rabi kemudian menambahkan darah tidak boleh dimakan. Kemudian, tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, inilah menuntut, inilah yang kemudian di dalam konteks praktek hukum itu diselenggarakan mahkamah yang adil. Jadi orang-orang goyim diberi hak untuk menyusun mahkamah yang menegakkan keadilan dalam rangka penegakan hukum Nuh. Jadi ungkapan ini diambil dari kitab Kejadian. Kemudian, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Di sini ditegaskan bahwa segenap manusia, baik itu Yehudim maupun Goyim, itu harganya sama di mata Allah, karena semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kemudian pada ayat yang ke-7, dan kamu beranak cuculah, bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Maka berdasarkan mandat dari hukum Nuh itu, maka manusia, khususnya Nuh, disuruh beranak pinak sebagaimana Adam dahulu. Adam dan Hawa juga supaya berkembang beranak cucu. Jadi seolah-olah Nuh itu adalah periode baru dari setelah Adam dan Hawa. Maka hukum yang diberikan kepada Nuh yang disistematisir dalam 7 misfot tadi: 1, penyelenggaraan mahkamah yang adil, dinin. Kemudian Abudah Zarah, itu singkatan, jadi Ayin itu Abudah dan Zarah. Abudah Zarah, dan penyembahan berhala. Kemudian yang ketiga, Birkat Hashem, dan memberkati Tuhan, menista Tuhan. Karena kata birkat di sini adalah bentuk eufemisme, penghalusan untuk kata mengutuk nama Tuhan. Yang pengutuknya, penistanya dinamakan Megadev, ya, penista Tuhan, penista agama. Jadi seperti birkat haminim, secara harafiah artinya berkat bagi orang-orang sesat. Tapi itu eufemisme dari kutukan terhadap orang-orang sesat.
maka Birkat Hasem mengutuk Tuhan. Lalu imoralitas seksual, ya, vegilui arayot, ya, melakukan imoralitas seksual. Kemudian yang berikutnya adalah wesefikut damim, penumpahan darah. Maka ungkapan dan darah manusia dituntut, ya, itu konteksnya adalah pembunuhan. Kemudian tindakan kekerasan, gesel, tindakan kekerasan, dan yang terakhir adalah efer min hakai, yaitu makan binatang yang ada darahnya, yang di dalamnya masih ada darah. Itu saja hukum Nuh yang berlaku, tidak berlaku hukum Musa. Jadi saya ulang lagi, Anda mau Batak, mau Jawa, mau Cina, mau Papua, Anda goyim, saya goyim bersama dengan Anda, bukan kita Yahudi, maka hukum Musa itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi. Jadi jangan merasa kalau Anda tidak makan babi, Anda lebih kitab Taurat. Anda masih makan onta, masih makan belut, masih makan cumi-cumi, masih makan udang. Itu semua kan tidak kosher, ya. Itu kira-kira pandangan kitab Taurat, dan kemudian diteguhkan, dirumuskan lebih detail dalam hukum Yahudi. Nah, maka kalau bisa dibuat sistematiknya, Imamat pasal 11 itu, ya perhatikan ayat 2. Katakanlah kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel, Bani Israel, inilah yang tidak boleh kamu makan. Jadi dari jenis mamalia, negara karnivora, itu binatang, kita bisa membaca di dalam kitab Imamat pasal 11. Mari kita lihat teksnya. Ya, kalau Anda jelas teksnya, ya memang unta itu dilarang. Jadi derajat keharamannya atau ketidakkoserannya babi sama dengan Anda makan unta. Sama dengan tradisi orang-orang Arab tertentu meminum kencing unta sebagai obat. Itu sama derajatnya. Itu jijik secara ritual. Bahwa kemudian apa benar kencing unta itu memiliki fungsi medis, itu urusan lain. Tapi konteksnya di sini bagi orang Yahudi adalah ketaatan. Ya, sekalipun saya tidak percaya kalau kencing unta itu memiliki istilahnya khasiat, ya, saya tidak percaya itu. Tapi artinya kalaupun itu ya memiliki khasiat, tentu ini bukan juga dibenci, karena konteks kosher dan tidak kosher itu bukan kenajisan atau kejijikan secara substansial, karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Maka saya selalu mengatakan, nah terus babi ini salah yopo, kok kita harus marah sama babi, gitu. Itu kira-kira seperti itu. Imamat pasal 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katakanlah kepada mereka, ayat 2, katakanlah kepada Bani Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang kaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Ini misalnya sapi, kambing, boleh dimakan. Tetapi ayat 4, inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Unta. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi kedua, pelanduk. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Dan seterusnya. Jadi kira-kira kalau disistematisir, tingkat yang pertama dilarang itu adalah daging unta, kemudian yang kedua pelanduk, yang ketiga adalah kelinci, dan yang keempat adalah babi. Tapi di antara
mamalia, jenis mamalia itu kelelawar juga tidak boleh. Itu makanya paniki di Manado tidak boleh. Kuda tidak boleh dimakan. Jadi tingkat ketidakkoserannya sama dengan babi. Lalu burung-burung buas, pemangsa tidak boleh dimakan. Reptil semua nggak boleh dimakan. Jadi suike semua nggak boleh dimakan. Suike yang disukai orang-orang Tionghoa tidak boleh dimakan sama orang Yahudi, tapi boleh dimakan sama orang Tionghoa sesuai dengan hukummu. Kemudian hewan-hewan yang di air, semua yang non ikan, di antara ikan semua yang tidak memiliki sirip dan tidak bersisik, ikan patin nggak boleh dimakan, belut tidak boleh dimakan, lele tidak boleh dimakan. Jadi bagi orang Yahudi itu tidak koser, tapi bagi orang Batak itu boleh, karena hukum yang berlaku hukum Nuh. Bagi orang Muslim itu boleh, makanya orang Muslim banyak yang suka belut, banyak yang suka cumi-cumi, banyak yang suka daging onta, ya. Kemudian serangga, jenis serangga semua kecuali belalang atau belalang jenis tertentu yang menurut sebagian besar tidak dapat diidentifikasikan saat ini. Jadi ada itu dari buku para rabi itu disebutkan secara detail sekali. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Besem Hamasya.